Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Di masa pandemi ini walaupun kita masih belajarnya online, tapi tetap harus semangat, tetap harus bahagia, tetap harus bersukacita. Nah adik-adik, kita masih dalam tema APP yang sama, yaitu semakin mengasihi, terlibat dan menjadi berkat. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang persaudaraan dalam masyarakat. Jadi kita harus bersaudara dengan masyarakat di sekitar kita, tetangga, teman, saudara, orang tua. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai Bina Iman hari ini. Tetapi sebelum mulai Bina Iman hari ini, kita mengawali dengan lagu pembukaan dari puji syukur nomor 619, yaitu Alangkah Bahagia. Nah adik-adik kita nyanyi bersama ya, sama mama papa di rumah juga boleh nyanyi bersama. Yuk kita mulai Bina Iman hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita mulai dengan Bina Iman kita hari ini, kita harus doa pembuka dulu ya. Yuk kita doa sama-sama. Adik-adik tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa dalam hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau cinta semua anak. Engkau mengasihi semua orang. Ajarilah kami mengasihi teman, sahabat, dan para tetangga kami, seperti Engkau mengasihi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mulai kegiatan kita hari ini dengan bernyanyi dan berdoa. Sebelum kita sampai ke bacaan Injil hari ini, kakak ada sedikit permainan nih. Namanya tebak gambar dan tirukan. Ada beberapa gambar yang kakak akan kasih. Adik-adik di rumah lagi bareng sama kakaknya, adiknya, mamanya atau papanya atau yang lain bisa sambil tirukan di rumah ya. Ini ada dua gambar pertama, ada yang kiri dan yang kanan. Kira-kira yang kiri gambar orang lagi ngapain ya?
Nah, gambar itu menjelaskan bahwa ada orang yang lagi masukin amplop ke dalam kotak sumbangan. Itu menandakan dia lagi nyumbang atau berdonasi. Misalnya kayak adik-adik yang lagi kasih persembahan di gereja, atau misalnya lagi ada bencana, terus adik-adik berdonasi. Nah, itu seperti itu. Kalau yang di kanannya kira-kira gambar apa ya? Nah, di gambar yang di kanan ada dua orang yang digambarkan di situ. Yang satu sedang duduk di roda dan yang satunya sedang membantu mendorongnya. Kira-kira itu menggambarkan apa ya? Nah, contohnya nih, kalau misalnya ada orang tua yang memang sudah kesulitan berjalan, misalnya kakeknya atau neneknya, adik-adik bisa bantu mereka dengan apa? Dengan membantunya, nemenin, terus kemudian bantu untuk mendorong kursi rodanya. Nah, ada gambar berikutnya nih, yang sebelah kiri dan kanan lagi. Yang sebelah kiri ada dua orang, coba kalian peragain. Nah, gambar ini menggambarkan bahwa kita sedang berbagi ke sesama kita yang membutuhkan. Bisa dalam bentuk apapun, kita berbagi makanan, berbagi mainan, berbagi barang-barang lainnya yang mungkin mereka butuhkan. Contohnya misalnya kemarin kan baru ada bencana banjir. Pasti ada adik-adik, teman-temannya atau saudara-saudaranya yang terkena musibah ini. Nah, ada kalanya kita harus membantu mereka dengan memberikan sumbangan itu sesuai yang mereka butuhkan. Untuk gambar satunya, kira-kira ada berapa orang dan mereka lagi ngapain ya? Nah, di gambar tersebut kelihatan ada 3 orang nih. Ada 1 orang di tengah dan 2 orang di kanan dan kirinya. Gambar itu menggambarkan bahwa ada 1 orang teman yang dia baru saja jatuh. Kemudian dua temannya ini tidak membiarkan dia begitu saja. Mereka membantu anak ini untuk berdiri dan membawanya segera untuk ditolong. Nah, yang terakhir nih, tetap ada 2 gambar. Gambar yang pertama, ada 2 orang lagi pegang apa ya? Ya, mereka lagi pegang payung. Jadi, di sini menggambarkan ada seseorang yang dia kehujanan tapi nggak bawa payung. Sedangkan yang satunya temannya bawa payung. Tapi daripada dia pakai ini sendiri dan temannya kehujanan, dia memilih untuk pakai itu berdua. Jadi mereka berdua tidak kehujanan. Di gambar yang terakhir, terlihat bahwa ada 1 orang yang kelihatan kesulitan untuk menaiki anak tangga. Kemudian teman satunya tidak diam saja, justru malah membantu temannya ini untuk naik. Nah, kira-kira dari semua gerakan tadi yang adik-adik tirukan bersama orang di rumah, mana ya yang paling seru? Dan semoga setelah tirukan hal-hal ini bisa benar-benar juga adik terapkan dan akhirnya bisa dicontohkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, setelah ini akan ada bacaan Injil yang adik-adik dengarkan dan kita baca sama-sama ya, tentang ajaran Yesus mengenai kita untuk berbagi juga kepada sesama kita. Nah, adik-adik gimana? Tadi udah dengerin kan kuis-kuisnya tentang berdonasi, menolong teman. Nah, sekarang kita mau mendengarkan bacaan Injil. Adik-adik juga boleh sama mama papanya buka Alkitabnya. Kita buka Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kenmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari sebelah jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, gimana adik-adik? Sudah dengarkan bacaan Injil hari ini? Bacaan Injil hari ini banyak ajaran dari Tuhan Yesus ya, untuk kita semua anak-anaknya yang terkasih. Nah, kakak mau tunjukin satu gambar nih. Gambar ini kira-kira gambar apa ya? Kalau adik-adik lihat, di sana ada 4 orang anak yang sedang duduk, bahkan bukan di lantai, bukan di restoran ataupun di rumah. Mereka duduk di tanah dan makan bersama-sama, bukan dari piring tapi dari tanah. Kalau adik-adik selama ini pernah lihat nggak hal seperti itu? Kira-kira yang adik-adik rasakan setelah melihat gambar seperti ini apa ya? Coba adik-adik share juga ke orang tua dan teman-teman di rumah. Kalau kakak melihat gambar seperti ini, kakak menjadi sedih. Sedih melihat bahwa mereka tidak bisa seberuntung orang lain untuk makan di restoran ataupun di rumah. Bahkan untuk makan yang layak saja tidak bisa. Mereka tidak bisa makan yang bersih, makan yang sehat. Nah, setelah ini kira-kira menurut adik-adik ajaran Yesus tentang hal ini apa ya? Setelah kita melihat gambar dari slide sebelumnya, sekarang kita coba pikir menurut ajaran Tuhan Yesus, baik dari Injil tadi maupun yang selama ini kita tahu, kira-kira apa sih hal yang kita perlu lakukan, yang kita bisa lakukan terhadap gambar yang sebelumnya tadi, yang kita lihat bahwa anak-anak tersebut memang tidak beruntung untuk dapat kesempatan untuk makan yang layak di tempat yang layak dan bersih. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, dengan memberikan sumbangan. Sumbangannya dari mana? Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik dapat uang jajan nih dari orang tuanya, ada baiknya adik-adik juga sisihkan sebagian, ditabung, kemudian setelah ditabung, supaya itu bisa disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama seperti tadi anak-anak yang kelaparan.
Hal yang lainnya bisa juga dilakukan dengan memberikan sumbangan makanan. Kalau adik-adik bingung gimana cara nyumbangnya, bisa dilakukan bersama-sama teman-teman di gereja, teman di sekolah, maupun orang tua di rumah. Nah, yang paling penting juga, adik-adik harus tahu karena banyak orang di luar sana, banyak anak di luar sana yang mungkin tidak seberuntung ke adik-adik untuk bisa makan sehat dan layak. Adik-adik kalau makan jangan dibuang-buang ya. Harus dihabisin makanannya dan bersyukur bahwa hari itu adik-adik masih bisa makan dengan sehat dan layak. Nah, adik-adik, tadi kan Kak John udah menjelaskan tentang bagaimana kita semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Tadi ada beberapa gambar tuh yang Kak John udah kasih, yang adik-adik juga praktekin di rumah. Nah, sekarang kasih tahu kalian setelah mengamati yang tadi tuh kan udah ngeliat nih apa aja kira-kira. Nah, sekarang Kak Sisil mau adik-adik ambil kertas di rumah, kemudian ditulis nih yang besar-besar apa aja yang bisa adik-adik lakukan untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Oke adik-adik? Jadi buat adik-adik bisa tahu, nanti kasih ke mama dan ke papa, ini loh ma, agar semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Jadi berkat kita harus seperti ini. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sebagai penutupan dari Bina Iman hari ini, kita akan mendoakan doa tahun refleksi KAJ 2021. Kita doa sama-sama ya adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan para perintis, para martir, dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kami sungguh mengasihi keuskupan kami dan semakin ingin terlibat sehingga menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan perbaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek kehidupan gereja dan masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati yang dengan sukacita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Turut menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak, terlebih selama masa pandemi. Semakin memiliki perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas. Mengikuti teladan putramu, berbuah bagi kebaikan bersama. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.